Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Hari ini saya mau menyampaikan kebenaran Tuhan, kebenaran firman-Nya dengan judul Yesus Kristus sebagai pusat Injil. Yesus Kristus sebagai pusat Injil. Alkitab berbicara tentang adanya suatu masalah terbesar yang dialami oleh umat manusia, yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun atau dengan cara apapun selain oleh Allah sendiri. Dalam cara pandang Kristen, dosa melawan Tuhan itu lebih dari sekedar melakukan sesuatu yang salah. Dosa berarti pemberontakan melawan Dia yang menopang dan memelihara alam semesta. Dosa adalah penyebab kehancuran terbesar di jalan raya. Akar dari setiap hati yang terluka, setiap keluarga yang hancur, setiap perang yang tidak ada gunanya, setiap genosida yang mengerikan. Dosa menyebar dari generasi ke generasi seperti kanker ganas dan menghancurkan peradaban seperti sebuah wabah penyakit. Dampak dosa sungguh sangat luar biasa, sungguh sangat merusak. Seperti goda menghancurkan cermin, dosa menghancurkan gambar Tuhan yang menjadi pola penciptaan manusia. Saat Adam berdosa, gambar Tuhan dalam diri setiap kita, umat manusia, telah mengalami kerusakan yang sangat parah. Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu anugerah yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Sebab hanya Dialah yang bisa dapat menyelesaikan masalah dosa. Dengan kekuatan kita, dengan perbuatan baik kita, itu tidak akan pernah bisa menjadi cara atau solusi untuk menyelesaikan masalah dosa. Dosa itu satu kuasa yang jauh lebih besar daripada kita. Untuk itu, kita membutuhkan satu kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa dosa. Dan itu adalah kuasa anugerah, kuasa kasih karunia melalui Yesus Kristus. Melalui Kristuslah manusia kembali kepada pusat yang benar, yaitu Allah di dalam Kristus Yesus. Dosa membuat manusia menggeser Allah sebagai pusatnya. Lalu Kristuslah yang memulihkan manusia dan membawa manusia untuk kembali berpusat kepada Allah. Kita harus mengakui bahwa tidak bisa dipungkiri, dengan Yesus melakukan pekerjaan keselamatan, maka tidak bisa tidak, Dia adalah Allah dan Juru Selamat yang sejati. Dia adalah Allah dan Juru Selamat yang sejati. PL Perjanjian Lama, misalnya Yesaya 43 ayat 11 dan 12, menggambarkan hanya Allah satu-satunya Juru Selamat. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan setiap kita. Itu PL tegaskan. PP Perjanjian Baru menggambarkan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Jadi dengan kata lain, Yesus adalah Allah dalam Perjanjian Lama sebagai Allah satu-satunya yang bisa menyelamatkan setiap kita. Kita tidak bisa mengakui Yesus sebagai Juru Selamat lalu menolak kealahannya. Sebab hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Itu sangat jelas dan sangat logis untuk ditangkap oleh akal setiap kita. Karena begini, bagaimana mungkin Dia bisa mengerjakan karya keselamatan kalau Dia bukan Allah dan Juru Selamat? Tidak berhak Dia mengerjakan karya keselamatan kalau Dia bukan Allah. Jadi kita nggak bisa menafikan yang bisa menyelamatkan setiap kita hanyalah Allah. Untuk itu kita percaya bahwa Yesus adalah Allah karena Dia datang untuk menyelamatkan setiap kita. Bertaburan kebenaran firman Tuhan mencatat atau menyaksikannya banyak sekali ayat-ayatnya, sampai tidak ada ruang bagi setiap kita sedikit pun untuk menyangkali kebenaran itu. Jadi itulah solusi Kristen atas masalah dosa, yaitu Yesus. Itu solusi Kristen terhadap masalah dosa, yaitu Kristus. Sebenarnya dalam konteks kekristenan itu sangat logik. Nanti saya akan memberitahukan alasan mengapa saya yakin bahwa kekristenan adalah satu-satunya agama yang bisa dengan logis menjelaskan realitas dunia. Mengapa dunia penuh dengan kejahatan, mengapa dunia penuh dengan penderitaan, mengapa ada kematian di dunia ini.
agama Kristen satu-satunya agama yang paling logis dalam menjawab realitas dunia ini dan dalam menyelesaikan masalah terbesar dunia ini. Kalau kita merujuk kepada kejadian, di kejadian kedua itu diceritakan masalah Tuhan yang memberikan larangan terhadap umat manusia. Jangan makan buah itu. Pada waktu kamu makannya, kamu mati. Kejadian 3 itu berbicara tentang apa? Kejatuhan manusia dalam dosa. Manusia tidak tunduk terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Masalah utama dari keberdosaan manusia adalah dimulai dari manusia meragukan firman-Nya, dan itu cerdinya setan. Ya, dia membuat manusia ragu bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi mereka. Tapi dibuat ya Adam dan Hawa itu ragu. Ada loh yang disembunyikan oleh Tuhan lebih baik dari apa yang sudah dia lakukan. Kalau kamu makan buah ini, baru kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang Tuhan sudah sediakan. Jadi ragu akhirnya Adam dan Hawa dengan apa yang Tuhan sudah firmankan. Dan akhirnya karena memang mulai terganggu, ya kan, mulai termujuk, mulai tergoda, akhirnya dimakan buah. Dan seandainya kalau Adam dan Hawa adalah orang Batak, yang dimakan bukan buahnya, tapi gula ya. Dari kamu. Kejadian 3 itu berbicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Tapi di pasal yang sama, di kejadian ketiga, Tuhan juga memberikan solusi terhadap dosa. Kejadian 3 ayat 15, tidak lama-lama. Yang pertama-tama perlu kita tegaskan bahwa inisiatif keselamatan itu berasal dari Allah, dimulai dari Allah yang mencari manusia. Bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia. Itulah Injil. Pada umumnya agama mengajarkan manusia mencari Allah. Itu agama, konsep agama, usaha manusia untuk mencari Allah. Tapi dalam konteks kekristenan itu tidak benar. Karena dalam konteks Injil, Allah lah yang mencari manusia. Dari sejak awal, from the beginning. Akan bila keren sedikit ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia menyadari bahwa dirinya telanjang. Manusia menyadari dirinya telanjang. Lalu dibuatlah pakai dari pohon apa? Ya, pohon dari pohon ara. Sudah ada pakaiannya. Lalu Tuhan buat pakaian lain. Ini bukan hanya sekedar pakaian tambahan dari kulit binatang. Lupa nggak disebutkan. Ya, dari kulit binatang. Itu bukan hanya sekedar sebagai pakaian tambahan, tapi ada makna simbolik dari tindakan Tuhan itu. Artinya, karena kejatuhan manusia dalam dosa, ada yang dikorbankan. Dan kalau dalam konteks perjanjian lama, bagaimana ya solusi yang Tuhan berikan bagi mereka untuk menyelesaikan masalah dosa? Yaitu dengan Tuhan memerintahkan mereka untuk mempersembahkan korban. Salah satunya adalah penghapus dosa atau penebus salah. Tetapi itu nggak bisa meredam murka Allah. Sebab semuanya itu hanyalah gambaran yang merujuk kepada Yesus Kristus. Dia adalah anak domba yang sesungguhnya. Jadi semua persembahan, semua korban yang dipersembahkan kepada Allah dalam menyelesaikan masalah dosa, itu semua hanyalah gambaran, bayang-bayang. Sementara wujudnya adalah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah dosa selain Yesus Kristus. Kalau kita mau masuk surga, sudah tepat kita percaya Yesus. Yang setuju katakan amin. Sebab hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Ya, tidak ada yang lain. Jadi jangan sampai ada cuma ibu yang tinggalkan Yesus hanya karena harta, tahta, wanita atau waria. Wanita tidak. Amin. Ya kan? Ya kita bilang, oh tidak akan mungkin saya menyatakan iman saya. Belum tentu. Dikasih 10M bagaimana? 15M bagaimana? Jadi belum tentu. Karena pada faktanya, bukan hanya belum tentu, belum tentu. Karena faktanya nggak sedikit orang yang akhirnya meninggalkan kekristenan hanya karena apa? Hanya karena jabatan. Jadi ini jabatan naik mangkat, akhirnya tidak ada iman. Mungkin sebagian besar kita tahu kisah seperti ini banyak. Bahkan karena harta, banyak. Nah, yang begini pada akhirnya ya perlu kita renungkan. Pada akhirnya apa yang paling berharga dalam hidup kita? Ini harus kita renungkan dan kita hayati supaya dengan benar kita menjalani kehidupan ini.
kuat atau tidaknya kita dalam menjalani kehidupan ini menghadapi pencobaan atau godaan itu bergantung pada siapa Yesus bagi setiap kita. Siapa Yesus bagi setiap kita. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain karena kita memandang dan menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Karena saking pentingnya, saking pentingnya pandangan kita terhadap Yesus itu, saking pentingnya pandangan yang benar terhadap Yesus. Yesus bertanya, ini sebelum dia pada akhirnya sampai kepada karya akhirnya, yaitu disalibkan. Sebelum dia disalibkan, dia bertanya, menurut kamu siapakah aku? Ini perlu penyamaan pandangan, Mbak. Sudah jelas-jelas saja Yesus dipandang sebagai Tuhan, sebagai Allah. Masih ada juga orang yang mempersoalkannya, Pak. Kalaupun Yesus itu Allah, dia itu Allah karena ada Spirit Yahweh. Dia tidak Allah sepenuhnya, hanya Bapa Allah yang sepenuhnya. Jadi ini, Pak. Beda itu, Pak. Jadi antara Yesus adalah Allah karena punya Spirit Yahweh dengan memang dia adalah Allah itu sendiri, itu dua hal yang berbeda. Misalnya kalau Yesus jadi Allah karena ada Spirit Yahweh, berarti dia diangkat jadi Allah, sebelumnya bukan Allah. Ini bisa tangkap logikanya? Sederhana sekali ini. Nah, Kristen tidak pernah memandang bahwa Yesus itu diangkat jadi Allah. Itu namanya adopsianisme. Halo, ini mulai ada yang bingung-bingung gitu. Ini kemana arahnya kita? Ya, ada yang mengatakan bahwa Yesus dituhankan pada abad keempat. Di Konsili Nicea tahun 325. Ada yang mengatakan bahwa Yesus pernah berhenti jadi Tuhan waktu dia menjelma menjadi manusia. Ya, ada yang mengatakan bahwa dia diangkat jadi Tuhan pada waktu dia dibaptis. Inilah anak yang kasihi, kepadanya aku berkenan. Ini banyak sekali, nanti saya akan bahas. Ini udah memang seperti rupa-rupa seni seminar, gitu kan? Ini apa nggak ya? Supaya kita cerdas dalam memandang siapa Yesus. Karena maaf kata ya, nggak sedikit orang Kristen sudah lama bahkan, tapi minim dan cetek pengetahuannya akan kekristenan, apalagi akan doktrin. Jadi percaya kepada Allah itu lagi, yes, coba jelaskan. Ya Bapak terkudus itu satu hati kata tiga. Ya 1, 3 itu apa? Seperti kopi kehewan. Bapak Allah, amin. Yesus Allah, amin. Roh Kudus Allah, amin. Ada berapa Allah? Yesus Allah 1, Bapak Allah 2, Roh Kudus Allah 3. Berapa Allah? Nah kan samping. Padahal mudah sekali matematikanya, Pak. Harusnya 3 Allah kan? Tapi kenapa kita mengatakan 1? Nanti kita selesaikan secara lintas ya, di kesempatan lain. Saya kembali kepada persoalan Matius pasal yang ke-16. Itu Yesus bertanya sebelum dia menyelesaikan misi akhirnya, yaitu disalibkan. Dia bertanya, menurut kamu siapakah aku? Ini bukan hanya sekedar soal pandangan personal kita terhadap Yesus, tapi ini persoalan pandangan yang benar terhadap Yesus. Dan untuk dengan benar bisa memandang Yesus, kita membutuhkan anugerah Bapa. Lalu para murid jawab apa? Ada yang mengatakan di Yeremia, ada yang mengatakan di Musa, atau salah satu di antara para nabi. Lalu Petrus berkata apa? You are the Messiah, the Son of the Living God. Kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa kata Yesus terhadap Petrus? Berbahagialah engkau Petrus, karena bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku di surga. Ini menjadi penting bagi setiap kita untuk memastikan bahwa kita punya pandangan yang benar terhadap siapa Yesus. Jangan sampai kita kalah sama setan. Jangan sampai setan lebih baik daripada kita, Pak. Setan aja ketika ketemu Yesus, dia tahu siapa Yesus dan tahu ketika bertemu Yesus. Matius 8, ketika dia gadar, ada apa kau, anak Allah yang maha tinggi, apa urusanmu anak Allah yang tinggi? Apakah engkau hendak menghakimi kami sebelum waktunya? Setan aja tahu siapa Yesus. Diakui Yesus sebagai Tuhan. Nah bisa-bisanya kita mengatakan Yesus itu diangkat dari Tuhan. Jadi Tuhan karena ada Spirit Yahweh. Jadi Yesus itu adalah pribadi yang kekal. Nanti saya akan tunjukkan dasar teologisnya untuk menguatkan pernyataan saya ini. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan tidak berdasar, sangat bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara teologis, tapi juga secara logis dan filosofis, bahkan secara historis. Kembali lagi Matius 16.
itu bukan hanya terkait dengan pengakuan personal, tapi pengakuan yang benar. Dan untuk kita memiliki pengakuan yang benar, kita butuh anugerah Bapa. Amin. Lalu di pasal 17, jadi pasal yang ke-16 itu berbicara tentang pengakuan ilahi terhadap Yesus. Pasal 17 itu berbicara tentang apa? Pembuktian keilahian Tuhan Yesus melalui peristiwa transfigurasi ketika dia menampakkan dirinya dengan segala kemuliaannya di gunung yang tinggi. Itu berbicara tentang pembuktian keilahian Tuhan Yesus. Jadi saya mau tegaskan bahwa penting sekali untuk kita dengan benar memandang Yesus. Bahkan pertama-tama penting bagi setiap kita untuk percaya bahwa dia benar-benar Allah, dia Allah sepenuhnya. Oh, dia teman. Iya, betul. Oh, sekali lagi. Penting bagi kita untuk memandang dengan benar pertama-tama dia adalah Allah. Sebab sebelum dia menjelma menjadi manusia, sebelum dia manusia, dia adalah Allah. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita menolak keilahiannya itu tidak ada konsekuensinya. Siapa bilang? Jadi saya akan buktikan bahwa sungguh luar biasa parahnya konsekuensi atau resiko kalau kita menolak keilahian Tuhan Yesus. Ada ayatnya. Yohanes 8 ayat 24. Yohanes 8 ayat 24 dikatakan demikian, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Siapa ini? Yesus. Kamu akan mati dalam dosamu. Jelas nggak ayat ini? Ada nggak konsekuensi atau resiko kalau kita menolak keilahian Yesus? Oh jelas, kita mati, kita binasa. Kalau Yesus hanya sekedar manusia, kita nggak perlu mati, kita nggak perlu binasa. Tapi karena dia adalah Allah, kalau kita menolak dia, kita pasti binasa. Bisa ditangkap? Jadi adakah risiko atau konsekuensi kalau kita menolak keilahian Yesus? Jelas. Jangan hanya karena kita mau mengakui kemanusiaan Yesus yang sepenuhnya, lalu kita menolak keilahian Yesus. Wow, ini sadis. Ya, mungkin muncul pertanyaan bagi setiap kita, bagaimana kita bisa mengikuti teladan Yesus dalam kemanusiaannya kalau dia tetap Allah? Yang pertama, saya mau tegaskan, yang namanya Allah itu nggak pernah berhenti jadi Allah. Kalau sempat Allah itu berhenti jadi Allah, itu bukan Allah namanya. Ibrani pasal ke-13 ayat 9, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, sekarang, maupun sampai selama-lamanya. Itu pertama-tama terkait dengan apa? Hakikatnya, keilahiannya itu tetap melekat pada dirinya. Contoh dia, saya kasih analogi deh ya, supaya tidak bingung. Misalnya nih, ada seorang raja memiliki segala kemuliaan, kemegahan dan keagungannya di kerajaannya. Lalu dia ingin merasakan bagaimana kehidupan rakyat jelata. Dia hanya bisa dengan maksimal merasakan kehidupan rakyat jelata kalau dia jadi rakyat jelata. Lalu dia pakai pakaian cokam-camping. Nah, pertanyaan saya, ketika dia ya jadi rakyat jelata, meninggalkan singgasananya, kemuliaannya, keagungannya, kerajaannya, apakah dia berhenti jadi raja? Apakah dia berhenti jadi raja? Dia tetap raja, sama seperti Yesus. Dia tetap Allah. Nah, kalau dia berhenti jadi Allah, enggak sah karya keselamatan yang dia kerjakan, karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Amin. Hanya Allah yang bisa menyelamatkannya. Tetap menjadi pertanyaan yang seakan-akan belum terjawab. Bagaimana dong? Kan kita suka mengikuti teladan dia kalau dia tidak benar-benar manusia. Bapak Ibu, kalau bicara tentang teladan hidup Yesus, itu dalam hal apa sebenarnya? Dalam hal apa? Pertama-tama dalam hal apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri. Jadi nggak ada cerita hanya karena dia tetap Allah, lalu kita nggak bisa ikuti dia dalam kemanusiaannya. Tetap bisa. Justru itu yang membuat kita kagum dengan Tuhan Yesus, yang walaupun dia tetap Allah, dia nggak pernah menggunakan kealahannya dalam menyelesaikan masalah kemanusiaannya. Iya, dia bilang kok, sang kamu aku tidak bisa memanggil malaikat. Sang kamu aku nggak bisa. Bisa, tapi dia menahan dirinya. Waktu dia dicobai sama iblis, ya kan, ada beberapa kali pencobaan. Lalu dicobai oleh iblis, bisakah engkau mengubah batu itu jadi roti? Pertanyaan saya, bisa nggak? Bisa nggak?
Jangankan mengubah batu jadi roti, iblis jadi lepek pun bisa. Apalagi batu jadi roti. Tapi kan semuanya itu terkait dengan apa? Penguasaan diri. Puncaknya waktu di kayu salib, setan pakai imam. Ini serangan terakhir dari setan. Setan pakai imam. Allah, orang lain pada selamatkan, Pak. Tapi diri dia sendiri tidak. Coba ya kamu, ya selamatkan dirimu, turun ke bawah, baru kami bisa percaya. Coba begini kan pegang di tampuk. Dia coba saya Yesus, ya kan? Saya turun, saya gampang. Terus saya naik ke atas. Tapi kalau sampai Yesus melakukan hal itu, gagal penebusan. Bisa? Bisa, tapi dia menguasai dirinya. Jadi kalau bicara tentang kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, bagaimana hidup seperti Yesus, itu nggak ada soal dengan dia hilangkan kealahan yang nggak ada. Dan harus tetap keilahiannya melekat pada dirinya. Tetapi sekalipun melekat keilahian itu terhadap dirinya, dia nggak pernah menggunakan keilahiannya dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaannya. Yang setuju katakan amin. Sehingga dia bisa diteladani, diikuti, dicontoh. Kalau masih bersikeras, kita balikkan lagi persoalannya. Kita balikkan persoalannya. Kalau sampai kita menyangkali keilahian Yesus pada waktu dia menjelma menjadi manusia, bagaimana dia bisa mengerjakan keselamatan itu? Tidak sahkah keselamatan itu dia kerjakan kalau dia berhenti jadi Allah pada waktu dia menjelma menjadi manusia? Halo? Bisa nangkap apa yang saya sampaikan? Lalu timbul lagi pertanyaan yang kedua terkait dengan adakah dasar lain selain Yohanes 8 ayat 24 yang menjadi konsekuensi kalau kita menolak panggilan Yesus? Wah, ada dong banyak. Salah satunya Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ya. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Paulus ngomong begini kepada jemaat Galatia. Anatema itu artinya terkutuk dia. 2 kali Paulus mengatakan anatema atau terkutuklah dia. Pertanyaannya adalah, ada apa di jemaat Galatia sampai Paulus memarah itu? Ini menarik ini. Ada apa? Apa yang terjadi di jemaat Galatia? Ini terkait dengan orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Orang Kristen Yahudi yang menganggap bahwa tidak cukup hanya percaya Yesus, harus melestarikan tradisi, harus disunat, harus melakukan hukum Taurat. Jadi kalau Bapak Ibu percaya Yesus tapi nggak disunat, agak selamat. Ya, nggak selamat. Nah, itu konteks pemikiran orang Kristen Yahudi pada waktu itu. Nah, untuk case yang seperti ini saja, itu Paulus marahnya bukan main, sampai bilang anatema, terkutuklah dia, terkutuklah. Bagaimana kalau sampai pada kasus menolak pilihan Yesus, kemisisan Yesus? Apalagi yang Paulus akan katakan, bukan hanya terkutuk, mati ngaho, mati aja kau. Yang celaka loh ya. Iya, ini bukan main-main loh. Paulus berkata terkutuklah dia, baru hanya sekedar. Saya bukan untuk mau mendowngrade hubungan Paulus pada waktu itu. Ini baru hanya sekedar, maksud saya begini, ada yang lebih tinggi lagi kasusnya, ada yang lebih berat lagi pergumulannya, yaitu sampai pada titik menolak panggilan Yesus atau menganggap Yesus jadi Allah karena ada spirit Yahweh. Ini lebih berat lagi kasusnya daripada kasus yang dihadapi oleh Paulus. Untuk kasus karena menambahkan pada Yesus sesuatu yang lain, yaitu sunat, hukum Taurat, itu aja Paulus sudah berang, malas sekali, anatema, terkutuklah dia. Apalagi kalau sampai Yesus itu jadi Allah. Bisa dalam ini mengerikan. Ya, jadi Yesus itu adalah Allah dan dia gak pernah berhenti jadi Allah. Sekarang masuk kepada pembuktian keilahiannya. Apakah bisa dibuktikan keilahiannya pada waktu dia berjelma menjadi manusia? Oh, sama. Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Dikatakan di sana bahwa sebelum Abraham ada, aku ada. Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham ada, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kata untuk Yesus ada, ego emi dalam bahasa asli atau Yunani. Kata yang dipakai adalah aku ada, itu dalam bahasa Yunani ego emi. Tengisnya present. Untuk Abraham pas. Nah, orang Yahudi itu menjadi marah. Umurnya belum sampai 50 tahun, tapi dia berani mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada.
Kata ego ini itu menunjukkan bahwa tidak pernah ada waktu di mana Yesus tidak ada. Tidak pernah ada masa di mana Yesus tidak ada. Ini menunjukkan kekalahan Tuhan Yesus. Nah, kenapa orang Yahudi menjadi marah? Wajar sebenarnya. Karena apa? Karena jarak Yesus ke Abraham itu berapa tahun? 2000 tahun. Jadi wajar orang Yahudi itu menjadi marah. Jadi kemungkinannya cuma dua untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama, percaya bahwa Yesus itu adalah Allah dan kekal. Yang kedua, Yesus orang gila. Betul nggak? Masa kita mau katakan Yesus orang gila? Kan nggak mungkin. Jadi ayat ini jelas menunjukkan keilahian dan kekekalan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus bukan hanya mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada, tapi dia mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Yohanes 17 ayat yang kelima. Jadi Bapak Ibu juga bisa catat ayat-ayatnya. Ya, Yohanes 17 ayat yang kelima. Father, glorify me with the glory I had before the world was created. Ini kan daya aman. Bapa permuliakanlah aku dengan kemuliaan memiliki sebelum dunia dijadikan. Ya Bapak Ibu ya. Yesus bukan hanya sekedar mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Bahkan sebelum dunia dijadikan dia sudah ada. Jadi dalam konteks kemanusiaannya tidak jarang dia membuktikan keilahiannya meskipun tidak secara langsung. Kan ada pertanyaan, kalau memang Yesus Tuhan, di mana ayatnya di Alkitab Yesus pernah mengatakan akulah Allah, sembahlah aku? Di mana coba Pak Pendeta tunjukkan? Kalau Pak Pendeta tunjukkan apa dibaptis sekadang? Segitu ya. Ini kita lagi debat sama tetangga kita lah. Kalau Pak Pendeta bisa menunjukkan one single verse, satu ayat saja, aku bertobat, aku berdiri percaya Yesus dan dibaptis. Iya, nggak apa itu dalam lama-lama juga ada di masalah. Yang penting Pak Pendeta tunjukkan. Ini pertanyaannya kecil sekali. Ya, cara untuk kita membuktikan Yesus itu adalah Tuhan tidak harus dengan Yesus mengatakan dirinya langsung, aku Allah sembahlah aku. Ada banyak sekali cara untuk kita bisa membuktikan keilahian Tuhan Yesus. Melalui perbuatannya, melalui perkataannya, melalui otoritasnya, dan saya akan singgung ya berbagai macam case ini. Ya, ini salah satunya. Ketika Yesus berkata bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada dan dunia ada, bukankah itu menunjukkan bahwa dia lebih dari sekedar nabi, rasul, dan manusia biasa atau guru moral? Nggak mungkin dia hanya sekedar nabi, karena tidak ada nabi yang berkata bahwa dia sudah ada sebelum dia dilahirkan atau kekal. Tidak ada nabi yang pernah mengatakan demikian, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ada? Nggak ada nabi yang pernah mengampuni dosa. Markus pasal yang kedua ayat 7 sampai 10. Nanti saya akan bahas itu menarik sekali. Saya kembali lagi dengan Yohanes 17 ayat yang kelima. Bapa permuliakanlah aku dengan kemuliaan aku miliki sebelum dunia dijadikan. Dia bukan hanya mengklaim loh bahwa dia sudah ada sebelum dunia ada, tapi dia punya kemuliaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Kalau Yesus itu tidak sehakikat dengan Bapa, tidak setara dengan Bapa, tidak boleh dia punya kemuliaan yang sama seperti Bapa. Tidak boleh dia punya kedudukan ilahi seperti Bapa. Tidak mungkin dia punya gelar-gelar atau sifat-sifat ilahi sama seperti Bapa. Kalau dia tidak sehakikat dan setara, nggak mungkin ada semuanya ini pada Yesus. Apa yang ada pada Bapa ada pada Yesus. Amin. Kalau menolak kebenaran ini, menolak Yesus itu benar-benar Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, udah kita sendiri, perjanjian lama perjanjian baru kita kemudian. Wah, kita sendiri. Jadi jelas, ini semua menunjukkan kekekalan dari Tuhan Yesus. Masuk ke Markus 2 ayat 7 sampai 10. Bapak Ibu percaya saja, ya semuanya itu pasti benar. Ayat-ayat ini. Ya, jangan saja cari benar. Ya. Nah, dalam Markus pasal yang kedua itu, ayat 7 sampai ayat 10, itu ada orang yang lumpuh. Lalu ada sesuatu dari pernyataan Yesus yang menyulut amarah dari orang Yahudi. Mereka sangat marah, terang sekali. Karena apa? Karena sekalipun dia manusia, berani-beraninya dia mengampuni dosa. Yang mana mengampuni dosa itu adalah pekerjaan Allah. Jadi kalau Yesus mengampuni dosa, berarti secara tidak langsung dia mengklaim dirinya sebagai Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Makanya marah mereka. Kok berani-beraninya kamu sekedar manusia bisa mengampuni dosa? Nah, kalau hanya sekedar mengklaim, semua orang bisa mengklaim, aku bisa terbang. Aku tidak bisa terbang loh, Bapak Ibu. Baik percaya aku bisa terbang? Bagaimana menjadi bisa terbang?
Bapak Ibu ketawa nih ngeliat banget. Gitu kan aku tahu ada. Sudah turun nih lagi diet. Udah turun bohong. Kalau hanya sekedar mengklaim begitu semua orang bisa klaim. Nah, Tuhan Yesus membuktikan klaimnya itu benar adanya. Dengan apa? Dengan cara bagaimana? Dia menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Mujizat yang dialami oleh orang lumpuh itu memverifikasi kebenaran bahwa dia adalah pribadi yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Bisa nanggap? Bisa nanggap? Mujizat yang dia lakukan terhadap orang lumpuh itu menjadi bukti dan verifikasi bahwa benar dia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Itu tercatat dalam Markus 2 ayat ke-10 kalau nggak salah. Jadi anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Itu sangat jelas. Lalu ada lagi yang lebih jelas lagi dari ini, yang membuktikan bahwa Yesus itu akan tetap Allah walaupun dia manusia. Ada banyak ratusan bisa ayatnya saya tunjukkan. Tapi kan Bapak Ibu yang tidak kuat nanti. Jadi karena butuh waktu yang cukup lama untuk membuktikan semua ini. Markus pasal yang ke-14 ayat 61 sampai 64. Markus pasal 14. Markus pasal yang ke-14 ayat 61. Dah. 61 ya sampai 63 ya. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Ayat 62 ya, ada 4 hal yang mau saya jelaskan. Ya, mari kita taruh perhatian yang khusus, konsentrasi, full. Jawab Yesus, akulah. Yesus mengklaim dirinya sebagai Mesias, anak Allah yang terpuji. Oke, akulah dia. Oke. Selanjutnya, kamu akan melihat anak manusia. Ada kata anak manusia ya? Anak manusia ini bukan hanya sekedar membuktikan kemanusiaannya, tapi membuktikan keilahiannya. Dari mana kita bisa mengklaim seperti itu? Mari kita buka Daniel 7 ayat 13. Jadi terkait dengan Yesus sebagai anak manusia, itu bukan hanya sekedar penyebutan yang biasa atau gelar yang biasa terhadap Yesus. Itu ada makna yang sangat dalam. Ketika Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, itu maknanya dalam sekali. Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti ini siapa? Yesus. Datang ia kepada yang lanjut usianya itu. Yang lanjut usia siapa? Yang lanjut usia siapa? Yang lanjut usia adalah Bapa. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuatan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ia memiliki kemuliaan, ia memiliki kekuasaan, ia memiliki kerajaan. Ini semuanya milik siapa sebenarnya? Milik Allah. Nah, kalau dikatakan bahwa anak manusia itu punya semuanya ini, berarti anak manusia siapa? Allah. Jadi kata anak manusia bukan hanya membuktikan kemanusiaannya, tapi juga keallahannya. Kembali lagi ya dengan Markus yang pasal ke-14 tadi. Markus pasal ke-14 ayat 61 sampai 63. Sebentar. Markus pasal 14 ayat 61 sampai 63. Lanjut lagi di ayat 62 tadi ya. Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Duduk di sebelah kanan itu jangan dipahami secara literal, Pak. Kalau dipahami secara literal, duduk sebelah kanan buat Yesus. Lalu sebelah kirinya siapa? Sebelah depan siapa? Peringkat siapa? Tidak begitu, Pak Ferguson. Kata duduk sebelah kanan itu ada maknanya. Artinya dia memiliki kekuasaan. Jadi sederajat. Hanya pribadi yang setara dan sederajat dengan Bapa yang bisa duduk di samping Bapa. Artinya dia sederajat. Dia punya kemuliaan yang sama, kekuasaan yang sama, otoritas yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Bisa nangkap? Dia punya kekuasaan itu artinya
itu artinya duduk sebelah kanan. Jadi kalau baca Alkitab itu yang benar, Wah, jangan sudah punya premis atau asumsi dulu, Yesus itu bukan Tuhan. Nah ini ayatnya tadi ada duduk sebelah kanan. Lalu sebelah kiri siapa Allah? Kamu. Kamu sebelah kiri apa aja? Iya. Lalu selanjutnya, tadi akulah dia mengklaim diri sebagai Mesias. Lalu anak manusia. Lalu duduk sebelah kanan. Yang terakhir, yang keempat, yang terakhir ayat ini maksudnya masih panjang khotbah ini, Wah. Yang terakhir datang di tengah-tengah awan-awan. Ini berbicara tentang apa? Dia sebagai hakim. Dia sebagai hakim atas seluruh bangsa. Bapak Ibu, idealnya yang namanya hakim haruslah Allah. Karena bagaimana mungkin dia bisa jadi hakim kalau dia tidak Allah? Karena salah satu hal yang dia butuhkan untuk bisa menghakimi seluruh dunia itu Maha Tahu. Maha Tahu. Dia bukan hanya harus bisa menghakimi yang kelihatan, bahkan yang tidak kelihatan pun dia harus bisa hakimi. Nah, karena begini karakteristik dari seorang hakim, maka tidak bisa tidak. Ketika Yesus digambarkan sebagai hakim, maka dia adalah bisa nangkap Bapak Ibu? Iya. Jadi ini sudah sangat jelas, walaupun dia manusia, tetap dia adalah Allah. Tapi kan jelas Pak Pendeta, Yesus itu kan berdoa kepada Allah. Berarti Yesus bukan Allah. Begini Bambang. Daripada emosi. Kita itu bukan hanya percaya bahwa itu Allah, tapi juga benar-benar manusia. Alkitab mencatat kedua-duanya, sifat dari kemanusiaannya dan sifat dari keilahiannya. Jangan pakai sifat kemanusiaannya untuk mengukurkan kealahannya. Jangan pakai sifat-sifat kealahannya untuk mengukurkan kemanusiaannya. Harus disatukan, Pak. Karena Yesus itu satu pribadi dengan dua natur yang bisa dan yang ilahi. Bukti bahwa dia ilahi, dia mengampuni dosa, dia mengklaim bahwa dia sudah kekal, dia berhak untuk memberikan kehidupan bagi setiap kita. Yesus bukan hanya tujuan kehidupan kita, tetapi dia adalah kehidupan kita. Yang dari mananya kita mendapatkan kehidupan, dia sumber kehidupan. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Nah ini menarik, nanti saya singgung terkait dengan akulah dia, ego temi. Nah, jadi ini menarik. Tadi ayat apa tadinya? Kalau di sisi yang terakhir kita tahu gitu. Udah itu. Udah baik seperti itu aja dia. Oh itu terakhir ya. Ini kan. Negara dong ya. Putih terkait dengan Yesus berdoa. Ya, itu terakhir. Yesus berdoa itu Matius 26 ayat 39. Ya. Kalau dalam hal hafal ayat ya lumayan lah saya ya. Di atas itu dalam 3 sedikit. 11, 12, beliau 12, 11 ya. Nah, jadi Yesus mengatakan di pasal 26 ayat 39, sekiranya tahun yang berlalu tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Dia berdoa. Yesus itu bukan hanya sekedar Allah, tapi dia juga manusia. Dia digambarkan kemanusiaannya, dia bisa lapar, ya, bahkan dia puncaknya mati di atas kayu salib. Itu membuktikan apa? Kemanusiaannya. Tapi di case yang lain ada case-case yang membuktikan keilahiannya. Ya, tadi sudah saya singgung terkait dengan mengampuni dosa. Dia mengklaim bahwa dia adalah kekal, lalu dia berhak untuk memberikan kehidupan bagi setiap kita. Jadi ini kedua hal yang tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bisa nangkap Bapak Ibu? Jadi dia Allah dan manusia. Nah, dalam konteks kemanusiaannya wajar. Ya, dia bergantung sepenuhnya kepada Allah karena dia sedang mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Ayat 6 sampai 8. Tapi kan Yesus berkata Yohanes 14:28, Bapa lebih besar daripada aku. Bapa lebih besar daripada aku. Bahkan Yesus menyebut Bapa itu sebagai Allahnya. Yohanes 20, kepada Allahmu, Allahku, kan? Berarti dia bukan Allah, dia menyebut Bapa itu Allahnya. Bahkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 3 dikatakan bahwa kepala Kristus adalah Allah. 1 Korintus coba, 1 Korintus. Ini gampang sekali menjawab semua case ini.
Ya, masalahnya kita itu nggak mau belajar untuk dengarin orang. Kita hanya mau didengarin sama orang, itu masalahnya. Kita menganggap diri kita paling hebat, paling benar, itu masalahnya. Bahkan hanya Tuhan yang bisa mengerti aku, dan seorang manusia bisa mengerti aku, itu masalahnya. Orang seperti ini dekat dengan kesesatan dan kebinasaan. Kalau kita jangan, kalau kita harus rela memberikan diri kita untuk dikritik, karena bagaimanapun sehebat apapun kita adalah manusia yang bisa salah. Amin. Saya bukan emosi, Ustaz sih. Dan ayat berapa tadi ya sih? Everybody itu jadi emosi. Tapi terus sebentas. Ini masih panjang ya waktunya ya, masih banyak ya. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ini konteksnya keluarga dan fungsi, lihat ya, konteksnya keluarga dan fungsi. Ayat ini tidak bisa dipakai untuk membuktikan bahwa dia tidak setara, bahwa dia bukan Allah. Salah. Sekali lagi, ayat ini berbicara tentang fungsi dan keluarga. Nah, begini contohnya ya, saya mau tanya ibu-ibu secara khusus, setuju nggak bahwa kepala dari rumah tangga itu laki-laki? Setuju nggak bahwa laki-laki itu adalah imam? Setuju? Setuju ya? Itu tadi dipungkiri, dalam konteks itu lebih besar, dalam konteks fungsi lebih besar. Tapi setuju nggak bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak setara? Setuju nggak bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya? Tidak, setara derajatnya. Jadi dalam hal fungsi, betul, suami itu kepala rumah tangga, imam dia lebih besar dalam konteks fungsi. Nah, sama dengan Yesus dan Bapa. Dalam konteks kemanusiaan yang mengosongkan diri, ini kan dia sedang mengosongkan diri. Sehingga dari yang maha tahu rela menjadi tidak maha tahu dalam kemanusiaan yang mengosongkan diri. Sehingga tidak heran akan hal itu, tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat tidak tahu, anak manusia pun tidak tahu dalam konteks kemanusiaan yang mengosongkan diri. Dari maha tahu rela menjadi maha tahu dalam kemanusiaan yang mengosongkan diri. Dari maha kuasa rela menjadi maha kuasa dalam kemanusiaan yang mengosongkan diri. Dari maha adil rela menjadi tidak hadir dalam kemanusiaan yang mengosongkan diri. Sehingga ketika dia hadir menjelma menjadi manusia, dia tidak hadir di mana-mana, hanya ada di Yerusalem, nggak ada di Siantara Api Dapat. Iya. Ya, apalagi di Setiomon yang nggak ada di peta. Ya, dalam konteks kemanusiaan mengosongkan diri, wajar Tuhan Yesus lebih rendah. Makanya Bapa lebih besar daripada aku, wajar dalam hal fungsi, karena dia sedang menunaikan karya keselamatan. Dan untuk itu dia harus mengosongkan dirinya. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Bisa lah. Contoh ini, setuju nggak bahwa dalam hal jabatan atau fungsi Pak Presiden Jokowi itu lebih tinggi daripada kita? Setuju? Tapi dalam hal hakikat kita setara, saya sama manusia, Pak. Jadi jangan dipakai ayat ini untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan Allah, salah. Oh, tapi kan Yesus berkata dalam Yohanes 20, Bapa itu adalah Allahnya. Saya kasih tahu, saya tunjuk ayatnya. Bapa juga menyebut anak itu adalah Allahnya. Ada ayatnya, kali-kali Bapak ditain, ada. Makanya baca Alkitab jangan setengah-setengah. Jangan hanya sola scriptura. Kan Martin Luther berkata apa? Sola fide, sola gratia, sola scriptura, sola ria. Terus bang. Bukan hanya sola scriptura, tapi tota scriptura. Sola scriptura itu artinya mendasarkan pengajaran kita, doktrin kita pada Alkitab, ya, hanya Alkitab saja. Lalu tota scriptura artinya bagaimana kita mengharmonisasikan seluruh teks, konteks, seluruh kitab. Jadi nggak boleh hanya sekedar membangun doktrin atau teologi pada satu ayat. Mari kita buka sekarang. Ibrani 1 ayat 8. Saya buktikan bahwa Bapa menyebut anak itu adalah Allah. Ibrani 1 ayat 8. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat katakan aman. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Tetapi tentang anak yang berkata, tak tahu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat. Saya mau tanya, siapa yang berkata? Pelan-pelan konsentrasi. Ya, jangan sudah salah ngotot lagi. Yes. Oh, ragu-ragu minimal pelan-pelan. Coba kita baca sekali lagi sama-sama ya. 1, 2, 3 ya.
Tetapi tentang anak ia berkata, katamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat benaran. Saya mau tanya, yang berkata siapa? Bapak. Mantap. Kita nggak berangkat ini. Kita pikir dulu baca. Lalu kepada siapa dia berkata? Malaikat. Tidak malaikat. Tidak. Kepada siapa dia berkata? Kepada anak, kepada Tuhan Yesus. Apa kata Bapak terhadap anak? Katamu ya Allah. Jadi bagi Bapak siapa anak itu? Allah. Jadi jangan berpikir bahwa Yesus itu tidak Allah. Dia adalah Allah. Dan kealahannya bukan hanya diklaim oleh manusia, bukan hanya diklaim oleh roh jahat, ya. Yakobus 2 ayat 16, Matius pasal 8. Roh jahat aja percaya, Pak. Berarti lebih parah kita daripada setan kalau sampai menolak panggilan Yesus. Nah, bukan hanya diklaim oleh manusia, tapi juga roh jahat, bahkan Bapa sendiri mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Ini jelas sekali. Tapi kan Yohanes 1 ayat 1. Wah, ini dia. Wow. Logos. Yohanes 1 ayat 1. Pada setelahnya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya kan? Saya nggak tahu ya kenapa ada orang yang bisa pimplan ya, ragu-ragu ya menyimpulkan siapa Logos itu. Yang pertama perlu kita ketahui berdasarkan Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Digambarkan Logos itu sebagai apa? Pribadi. Lalu digambarkan Logos itu sebagai apa? Kekal. Dalam kekal sudah bersama dengan Bapa. Kata pros menunjukkan berhadap-hadapan. Yang namanya berhadap-hadapan itu pasti dua pribadi yang berbeda. Saya sama Bapak Ibu lagi berhadap-hadapan, ini betul nggak? Tapi Bapak Ibu bukan saya bukan Bapak Ibu, kita pribadi yang berbeda, betul nggak? Jadi itu dua pribadi yang berbeda. Logos itu pribadi. Lalu bukan hanya pribadi, dia adalah kekal karena sudah bersama dengan Bapa dalam kekekalan. Yang ketiga, dia adalah pencipta. Karena dia adalah pencipta, dia adalah Allah. Siapa yang bisa memenuhi kualifikasi ini selain Yesus? Tidak ada, Pak. Karena Yesus pun digambarkan sebagai apa? Pencipta, pemberi kehidupan, juru selamat, Allah. Jangan dibedakan Logos dan Yesus. Nanti bukan lagi Tritunggal, Fortunggal. Iya, Tritunggal aja kelimpungan kita mempertahankan. Ini sudah sampai ini kesaksian Alkitab, kebenaran terkait dengan Tritunggal. Jadi bukan kita yang membuat angkanya 3. Kenapa nggak ditambah jadi 4? Kenapa nggak dikurangi? Memang 3 dari dulu Ferguson. Jadi itu nggak pernah dikurang-kurang, nggak bertambah-tambah. Memang 3 dari dulu. Jadi Logos itu adalah penjelmaan Allah menjadi manusia. Oh, tapi kan itu mistik, supernatural. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, ini jujur ya, jujur nih ya. Ya, sudah saya gitu. Nah, pertanyaannya, apakah orang Kristen menolak hal-hal yang berbau mistik atau supernatural? Jawab jujur. Apakah orang Kristen menolak hal-hal yang berbau mistik dan supernatural? Ada nggak hal-hal yang berbau supernatural dalam kekristenan, dalam Alkitab? Menyembuhkan orang sakit itu mujizat nggak? Supernatural nggak? Orang yang mati bangkit, mujizat nggak? Mujizat. Supernatural nggak? Mistik nggak? Mistik, supernatural. Oh, tergantung bagaimana kita memandang istilah mistik ya. Tapi saya lebih senang menggunakan istilah supernatural. Waktu Yesus menjelma menjadi manusia, supernatural nggak? Supernatural, tapi bisa nggak? Bisa, karena dia Allah. Dia maha kuasa. Yang nggak bisa itu manusia jadi Allah. Kalau Yesus itu Allah yang jadi manusia, bukan manusia jadi Allah. Gak ada manusia jadi Allah. Gak pernah kita memandang seperti itu. Jangankan manusia jadi Allah, manusia jadi Hulk, Superman, Wakanda Forever. Itu ada di bioskop, Pak. Apalagi manusia jalan ada. Yesus itu Allah yang jadi manusia. Jadi pertanyaan yang benar itu kan sering kita diserang. Mana mungkin? Mana bisa? Masa bisa Allah jadi manusia? Kalau kamu ya menolak itu, berarti kamu menyangkali kemahakuasaan Tuhan. Kamu percaya kalau Tuhan itu maha kuasa, bisa jadi apapun, bisa. Kalau begitu, kamu nggak bisa menolak fakta kebenaran bahwa Allah bisa menjelma menjadi manusia. Pertanyaan yang benar itu bukan bisakah Allah jadi manusia, tapi mengapa Allah menjelma menjadi manusia? Karena yang berdosa itu bukan kucing, bukan kucing, bukan anjing, bukan dogi lah. Yang berdosa adalah manusia.
Dan tidak ada yang bisa menebus manusia selain Allah. Untuk itulah Allah menjelma menjadi manusia. Kalau dia tidak menjelma menjadi manusia, dia tidak bisa dibunuh, dia tidak bisa mati. Konsekuensi dosa itu adalah mau kematian. Bagaimana caranya supaya dia mati? Menjelma menjadi manusia. Jadi jelas sekali ya Bapak Ibu ya. Terakhir. Ini terakhir. Kolose 1 ayat 15. Ini dipakai oleh saksi Yehova ya, untuk menyimpulkan bahwa Yesus diciptakan. Kolose 1 ayat 15. Udah? Kolose 1 ayat 15. Coba perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu ya. Coba kita perhatikan baik-baik. Ini cukup sulit, cukup rumit. Tapi saya coba jelaskan secara sederhana sehingga Bapak Ibu bisa dengan mudah menangkapnya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ada kata yang sulung nggak? Ada kata yang sulung nggak? Ada ya? Nah, ayat ini dipakai untuk menunjukkan bahwa Yesus diciptakan. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, dia ciptakan dulu Yesus. Ini kata yang sulung. Nah, apakah benar demikian? Lalu ada kesimpulan yang kedua, bahwa selain Yesus diciptakan, Yesus itu dianggap lebih rendah dengan memakai ayat ini. Nah, saya buktikan bahwa kesimpulan itu, premis itu salah sama sekali. Nah, kata yang sulung dalam bahasa asli prototokos, sama kata saya, prototokos. Minimal kita punya harus bahasa Inan. Ya, prototokos. Nah, kata prototokos itu artinya keunggulan atau keistimewaan. Keunggulan, keistimewaan. Jadi jangan dipahami dalam pengertian matematika. Satu, bukan. Tapi keunggulan dan keistimewaan. Nah, kalau bicara tentang keistimewaan, keunggulan, Tuhan Yesus itu meskipun ketika dia menjelma di manusia, menjadi sama dengan kita, dia tetap lebih unggul, lebih istimewa daripada kita. Jangan samakan dia dengan kita sama sekali, tetap ada perbedaannya. Ya, itu kata protokos, artinya keunggulan atau keistimewaan. Kalau kita misalnya nilai enggak, itu artinya adalah pertama dalam pengertian matematika. Ayat 18, coba ayat 18. Ayat 18. Nah, ini ayat lain. Ialah kepala tubuh. Ini masih pasal yang sama Bapak Ibu ya. Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ada kata yang sulung nggak? Prototokos lagi. Nah, coba ya. Kita akan melihat kegamangan dari orang yang mengakui bahwa kata yang sulung ini adalah yang pertama, bukan keunggulan. Oke, saya mau tanya dulu. Dikatakan bahwa Yesus ini pertama kali bangkit. Saya mau tanya, apakah benar bahwa sebelum Yesus tidak ada yang bangkit? Apakah benar Yesus yang pertama kali bangkit dari kematian? Apakah benar? Apakah Yesus adalah yang pertama kali bangkit dari kematian? Jadi ada yang iya, ada yang tidak kita ini. Menjadi ada sesi di sini. Jadi ada nggak sebelum Yesus yang pernah mengalami kebangkitan dari kematian? Ada. Siapa? Saya. Yesus. Anak muda? Ain. Dan masih banyak lagi lah ya. Ya, saya tahu dari bagi saya. Nah, masih banyak lagi. Jadi ada kan? Kan lucu kalau kita memahami bahwa kata prototokos itu yang pertama dalam matematika. Karena ternyata ada yang pernah bangkit sebelumnya. Tetapi mudah kita memahami ayat ini kalau kita mengartikan kata prototokos itu sebagai yang unggul. Berbicara tentang keunggulan atau keistimewaan. Nah, kalau bicara tentang keunggulan, memang tidak ada manusia atau pribadi yang kebangkitannya seperti Yesus. Di mana letak keistimewaan dari kebangkitan Yesus dan membuat dia sebagai yang pertama? Karena pada umumnya orang yang bangkit dari kematian itu mati lagi. Tapi kalau Yesus ketika dia bangkit, dia nggak mati lagi. Dalam pengertian itu dia lebih utama. Boleh berikan karena dia itu sudah lebih unggul dari semuanya. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih, kebenaran tentang Yesus yang adalah Allah, Anak Tuhan Juru Selamat kita, sepenuhnya itu adalah keyakinan yang mendasar dari kekristenan. Jadi kekristenan itu ditandai oleh keyakinan bahwa Yesus adalah Allah dan Juru Selamat setiap kita. Kalau tidak mengakui ini, itu sama dengan artinya kita sudah tidak Kristen lagi. Jangan jadi Kristen kalau tidak mengakui kebenaran ini. Karena inilah kebenaran yang hakiki dan fundamental dari kekristenan.
Karena tidak ada yang tersisa dari ketersenangan kalau kita menolak keilahian dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bagi-bagi. Haleluya.